Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan. Nah, salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wildan Insan Fauji, MPD selaku dosen mata kuliah buku teks PPKN. Perkenalkan, nama saya Siti Muniroh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pengertian Pancasila. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Yuk kita bahas. Nah, Pancasila itu yaitu secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau alas. Nah, di sini juga ada fungsi Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Nah, apa sih fungsi Pancasila? Yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, fungsi ini merupakan tujuan bersama yang diimplementasikan dalam membangun nasional. Caranya dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan dalam MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi menjadi kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh DPD atau MPR hasil pemilu. Nah, maka Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, fungsi ini lahir bersama dengan bangsa Indonesia di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini juga diperkuat oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisannya tentang Pancasila. Dia mengatakan pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Yang keempat itu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi ini diwujudkan dalam mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau berkepribadian. Yang kelima, di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, fungsi ini mengandung makna semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Adapun nilai dan isi Pancasila itu yang pertama ada nilai dan jiwa ketuhanan keagamaan, nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan, nilai dan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan nilai dan
jiwa keadilan sosial. Di sini keenam itu ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara RI. Nah, maksud dari ini itu sumber tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa. Yang ketujuh itu ada Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa karena digali dari seluruh hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat Indonesia sendiri, serta disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Yang kedelapan itu ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia. Nah, cita-cita Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai falsafah hidup. Nah, maksud dari Pancasila sebagai falsafah hidup itu yaitu Pancasila sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa karena kandungan nilai dan norma dalam Pancasila diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.